Nah, kali ini aku nggak membahas kekuatan militer, melainkan parade militer. Tahu sendiri kan, setiap tahun di semua negara pasti akan melakukan parade militer dalam rangka memperingati hari jadi angkatan militer mereka atau di hari kemerdekaan negaranya. Nah, negara mana aja sih yang parade militernya itu dianggap paling terbaik di dunia? Yuk, sama-sama kita simak video berikut ini. Yang pertama, tentu saja negara kita sendiri dong. Bukan bermaksud memuji diri, tapi faktanya kan Indonesia berada di 13 besar militer terkuat di dunia menurut Global Firepower. Bahkan anggaran pertahanan kita menduduki peringkat 1 di Asia Tenggara, yaitu 8,8 miliar US dollar atau 133,87 triliun rupiah. Nah, pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 TNI yang dilangsungkan di depan halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat di bulan Oktober tahun 2022 kemarin, pasukan TNI menggelar parade dan pawai alutsista kebanggaan Indonesia. Kendaraan taktis atau rantis Sherpa Light Scout buatan Prancis yang pertama kali diproduksi tahun 2006 yang digunakan TNI melaksanakan operasi penjaga perdamaian PBB. Kendaraan yang hanya digunakan oleh pasukan khusus reaksi cepat ini diperoleh pasukan kontingen Garuda atau Konga 23K saat bertugas di Lebanon tahun 2017 lalu. Dan tangguh serta mampu menggotong peluncur rudal. Disusul oleh kendaraan tempur Inkas dari Komsus TNI buatan Kanada, diikuti dengan berbagai jenis all-terrain vehicle yang bisa digunakan oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara dengan berbagai varian dan model produksi dalam negeri yang dibuat sejak tahun 2008 sampai tahun 2021 yang mampu dioperasikan di segala medan. Beberapa warga terlihat antusias memotret sejumlah kendaraan tempur yang lewat dan dijaga oleh aparat keamanan. Ya, kapan lagi kan bisa melihat secara dekat alutsista keren kayak gini? Gak kalah keren, parade saat upacara peringatan ke-74 Hari Tentara Nasional Indonesia tahun 2019 lalu. Parade ini diawali dengan pemandangan dari aksi akrobatik pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara, disusul dengan melintasnya pasukan dari Detasemen Kavaleri Kuda alias Denkavkud Pusenkaf Kodiklatat TNI AD. Dan tentu saja parade ini selalu dimeriahkan dengan drum band Akmil yang kala itu didukung 146 personil. Serta banyak lagi yang ikut pawai deh pokoknya. Bangga nggak? Bangga dong, acara ini kan terselenggara semua dari hasil pajak kita. Dipimpin Kapten Infanteri Husni Yaset. Oke, sekarang mari kita melihat parade militer Korea Utara. Selama ini kan negara ini dikenal tertutup dan tertinggal kalau mau dibandingin sama Korea Selatan. Tapi dalam bidang militer, negara yang satu ini nggak bisa dianggap remeh. Karena emang kuat meski menurut globalfirepower.com, posisinya itu berada di ranking 34. Buktinya, negara yang dipimpin Kim Jong-un ini menggelar parade militer besar-besaran untuk menandai 70 tahun penandatanganan gencatan senjata Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953 yang sekaligus dirayakan sebagai hari kemenangan pada 27 Juli 2023. Nah, untuk pertama kalinya negara ini menampilkan rudal balistik antar benua alias Intercontinental Ballistic Missile disingkat ICBM Hwasong-18 berbahan bakar padat jenis terbaru. Rudal ini memiliki jangkauan untuk menyerang hampir di mana saja di dunia dengan hulu ledak nuklir. Selain itu, pada bulan Februari lalu, dalam rangka memperingati 75 tahun angkatan senjatanya, mereka juga mengadakan parade. Ada ribuan pasukan hingga rudal terbaru yang dipamerkan dalam parade ini. Parade yang digelar di Pyongyang ini dihadiri langsung oleh Kim Jong-un bersama putrinya yang selalu menyita perhatian. Dilaporkan pada parade ini, mereka memamerkan lebih banyak rudal balistik antar benua atau ICBM dibanding sebelum-sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Korea Utara memiliki kemampuan serangan nuklir terhebat, sebab juga menampilkan unit nuklir taktis. Dan diperkirakan jumlah ini bisa cukup membanjiri sistem pertahanan rudal Amerika Serikat yang ada. Ngeri nggak tuh? Diketahui sejak kematian sang ayah di akhir 2011 dan Kim Jong-un mengambil alih, rezimnya telah menggelar 14 parade militer dalam 12 tahun terakhir. Oh, doyan pamer juga ya, bro.
Tapi kalau soal memamerkan, parade militer Cina tentu nggak boleh ketinggalan. Bahkan ya, paradenya ini bisa dibilang paling rapi sih menurut aku. Parade militer yang digelar dalam rangka memperingati ulang tahun ke-70 berdirinya Republik Rakyat Cina tahun 2019 ini menjadi parade militer terbesar sejak negeri ini didirikan oleh Mao Zedong. Sejumlah persenjataan mutakhir militer Cina juga ditampilkan untuk pertama kali dalam parade yang digelar di lapangan Tiananmen, Beijing ini. Ada sekitar 15.000 tentara, 580 peralatan perang, hingga 160 pesawat tempur. Mulai dari J-20A, jet tempur siluman pertama milik Cina yang diklaim bersaing dengan F-22 milik Amerika Serikat. Terus ada pembom kelas berat seri 86, 86K, 86N, dan pesawat pengisi bahan bakar HU-6. Dan untuk pertama kalinya warga Cina melihat langsung rudal seri DF yang dipunyai oleh militernya. Mulai dari DF-17, DF-100, dan DF-41. Siapa yang nggak penasaran? DF-17 aja nih misalnya, rudal balistik ini disebut-sebut mampu melaju dengan kecepatan hypersonic dan menembus daratan utama Amerika Serikat. Wow. Selain itu dalam parade ini Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat Cina juga memamerkan bekal mereka berupa senapan serbu tipe 19. Mereka juga memamerkan pesawat nirawak bernama Hongdu JJ-11 Sharp Sword yang merupakan drone tempur dengan bentuk sayap yang unik, membuatnya sulit dideteksi radar serta mampu membawa rudal hingga bom pandu. Oke, kita tinggalkan Cina beralih ke Rusia yang parade militernya tak kalah gagahnya. Setiap tahun Rusia mengadakan parade militer untuk memperingati kemenangannya dalam Perang Dunia Kedua atas Nazi Jerman. Tapi ada yang berbeda dalam parade militer mereka tahun ini nih. Mereka hanya menampilkan satu tank medium T-34 era Perang Dunia Kedua. Itu pun diangkut menggunakan truk yang tak butuh waktu lama untuk membuat siapa saja yang melihatnya mengambil kesimpulan bahwa tank ini udah sangat tua. Padahal ya sebelumnya mereka selalu memamerkan semua jenis kendaraan lapis bajanya. Kali ini bahkan tidak ada satupun pesawat atau helikopter yang ikut dalam parade. Para pejabat parade Rusia tidak memberi penjelasan mengapa parade kali ini kendaraan lapis baja yang berpartisipasi pada hilang. Tapi para pengamat mengatakan jelas bahwa ini adalah tanda betapa seriusnya kerugian dan kekalahan yang dialami Angkatan Darat Rusia selama invasi besar-besaran di Ukraina. Next, ada negara yang cukup disegani oleh Amerika Serikat, yaitu Iran. Dari segi peringkat kekuatan militer secara global, Iran ini berada di peringkat ke-17. Pada 18 April 2023, militer Republik Islam Iran menggelar parade militer dalam rangka memperingati hari militer mereka di Tehran. Berbagai peralatan canggih seperti rudal, tank, kendaraan lapis baja, senapan, kendaraan udara tak berawak alias UAV, jet tempur, sistem radar, dan sistem rudal pertahanan udara dipamerkan. Bayangin aja, dari datanya, Iran memiliki 4.081 tank, 69.685 kendaraan lapis baja, 2.630 pelontar tank, dan 1.085 peluncur roket. Belum lagi armada udaranya. Dalam parade ini ada lebih dari 40 jet tempur yang dipamerkan, termasuk Psyche Thunderbolt, Kausar, F-7, F-14, F-4, MiG-29, dan Sukhoi jet tempur dan pembom yang semuanya melakukan manuver udara selama parade militer ini berlangsung. Tentu saja ini bukan apa-apa ya, soalnya Iran memiliki 760 jet tempur, 196 pesawat tempur bantu, dan 138 helikopter. Jadi yang diikutkan parade itu sebenarnya belum seberapa. Yang cukup unik nih adalah parade militer dari Afghanistan. Soalnya sudah diambil alih oleh pasukan Taliban dan melibatkan barisan pejuang bertopeng yang mengenakan tunik tradisional putih, rompi tempur warna kaki, dan penutup kepala bertuliskan pernyataan iman muslim. Sejak Taliban kembali menguasai Afghanistan setelah Amerika Serikat memutuskan menarik pasukannya, memang ada banyak perubahan yang terjadi. Padahal,
Sebelum Taliban menguasai Afghanistan pada akhir April 2021 dilaporkan, kekuatan total pasukan keamanan nasional Afghanistan, mulai dari tentara, pasukan khusus, angkatan udara, polisi, dan intelijen, masih ada sekitar 307.000 personil. Namun digantikan oleh kekuatan kelompok Taliban yang sebenarnya masih tidak diketahui secara akurat, tapi diperkirakan oleh pemantau Dewan Keamanan PBB, Taliban di tahun 2020 lalu memiliki antara 55.000 hingga 85.000 personil. Jika diperhatikan, parade ini hanya sedikit sekali yang menampilkan armada udaranya. Entah apa yang terjadi. Padahal BBC sempat melaporkan bahwa masih ada beberapa pesawat yang dimiliki Angkatan Udara Afghanistan. Mulai dari helikopter MD-530 yang mencapai 43 unit, pesawat C-208, AC-208 yang mencapai 33 unit, kemudian Black Hawk U-860 mencapai 33 unit, pesawat penyerang 23 unit, helikopter Mi-17 ada 32 unit, dan pesawat Hercules C-130 sebanyak 3 unit. Kini, semua itu telah jatuh ke tangan Taliban.